Rempang dan Pohuwato. Baru-baru ini terjadi konflik agraria di Pulau Rempang, Batam. Ini terjadi karena adanya rencana investasi jumbo dari investor asing sehingga mendapat resistensi yang cukup masif oleh warga setempat, terutama warga yang merasa telah tinggal di Pulau Rempang secara turun-temurun. Resistensi lahir di saat eksekusi relokasi atau penggusuran akan dilangsungkan oleh pihak pemerintah yang diwakili oleh BP Batam dan pemerintah Kota Batam. Walhasil, konflik terbuka antara aparat keamanan dengan masyarakat setempat tak terhindarkan. Kemudian aksi balasan berlanjut dengan aksi unjuk rasa yang cukup frontal di kantor BP Batam dan Wali Kota Batam. Namun belum tuntas urusan Pulau Rempang, kini muncul gejolak baru. Kali ini kericuhan terjadi akibat demonstrasi yang digelar oleh ratusan penambang di kantor Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dalam aksi amuk massa tersebut, massa membakar kantor Bupati Pohuwato dan merusak fasilitas di perusahaan tambang emas milik Panigold Project. Fasilitas pemerintah yang dirusak massa diantaranya kantor Bupati, kantor DPRD Pohuwato, dan rumah dinas Bupati. Penambang Pohuwato di kawasan perusahaan Panigold Project menuntut agar Panigold Project mengembalikan lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato dan mendesak agar Panigold Project menghentikan aktivitas penambangan dan menyelesaikan ganti rugi lahan yang menjadi hak penambang. Kasus di Pulau Rempang dan Pohuwato nyatanya hanya segelintir kasus yang menggambarkan kerumitan urusan konflik agraria di Indonesia akibat berbagai persoalan, baik karena buruknya tata regulasi dari pemerintah, keberpihakan pemerintah yang terlalu berlebihan kepada investasi atau pengusaha, sampai pada masalah buruknya model dan gaya komunikasi pemerintah dengan masyarakat di lokasi investasi yang dilangsungkan. Maka dari itu, dalam kasus Pulau Rempang dan Pohuwato, semua elemen masyarakat harus dilibatkan secara intensif dan kualitatif. Di Pulau Rempang sendiri, masyarakat penghuni desa kuno harus ikut menjadi pelaku dan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem Rempang. Sementara untuk kasus Pohuwato, pemerintah sebaiknya memperjelas legitimasi status wilayah pertambangan rakyat yang diakui setara dengan status izin yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, program-program corporate social responsibility harus ditingkatkan dengan ide dan pendekatan yang lebih kreatif agar lebih mewakili semua kebutuhan masyarakat setempat dikaitkan dengan imbas negatif yang mereka terima dari kehadiran investasi baru di sana. Pemerintah juga di satu sisi tidak bisa lagi menghadirkan dirinya sebagai negara aparat dan investasi yang datang harus diadaptasikan dan diintegrasikan secara komprehensif dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat di sisi lain. Karena negara ini adalah negara demokrasi, kedaulatan dan kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam segala hal dan kebijakan pemerintah. Berapapun besarnya investasi yang akan masuk, semestinya tidak akan mengubah relasi tersebut. Semoga pemerintah benar-benar mengambil pelajaran penting dari kasus di Pulau Rempang dan Pohuwato.